Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kita memulai segmen pertama dari program Faruk Tubruk, yang mana di sini kita akan coba menjelaskan beberapa hal yang menurut Faruk penting. Di Faruk Tubruk yang pertama ini kita akan coba untuk menjelaskan mengenai teknik PRA. PRA itu sendiri sebetulnya apa sih dan seberapa dibutuhkannya PRA ini untuk asesmen di program-program masyarakat atau yang bersentuhan dengan masyarakat. Sebetulnya PRA ini adalah alat asesmen yang cukup penting yang sebetulnya harus diketahui oleh pihak-pihak kelurahan atau pihak desa. Kenapa? Karena di alat asesmen ini kita bisa melihat potensi sosial, potensi ekonomi, kemudian masalah masyarakat, potensi penyebab masalahnya, dan PRA ini nantinya akan berhubungan dengan LFA atau Logical Framework Analysis atau analisis kerangka berpikir logis. Artinya ini pun akan berhubungan langsung dengan musrembang ataupun dengan matriks perencanaan program dari suatu perusahaan atau lembaga seperti itu yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ataupun desa dan kota seperti itu. Di PRA sendiri ada beberapa persiapan. Pertama, kita persiapan dengan pihak desa. Tentunya kita akan coba melakukan penggambaran, baik itu penggambaran peta dan sebagainya. Kemudian kita persiapkan tempat kumpulnya yang nyaman untuk menggambar sekaligus yang nyaman untuk diskusi seperti itu. Tempat pembuatan PRA bisa di mana saja, tergantung teman-teman. Bisa mau dilakukan di balai desa atau balai kelurahan, atau di rumah masyarakat, di jembatan, ataupun misalkan di warung, ya terserah. Yang penting senyamannya, yang bisa menggambar, enak untuk diskusi, tidak bising, tidak memecah konsentrasi dari tim yang akan membuat seperti itu. Persiapan tim, biasanya persiapan awal kita butuh adalah mulai dari profil desa atau profil kelurahan, terus kemudian data-data perkembangan, kemudian kita lanjut ke bagian pertama dari pembuatan PRA, yaitu mengumpulkan tim atau mengumpulkan masyarakat. Pada saat penggambaran kita akan coba mengumpulkan masyarakat yang terdiri dari unsur desa, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pelaku ekonomi, kemudian ibu-ibu, kemudian pemuda. Di situ kita coba kumpulkan di dalam satu tempat, kemudian kita akan lakukan penjelasan mengenai tata cara menggambar, karena membuat PRA sendiri ini tidak semua masyarakat tahu seperti itu. Sebagian besar yang tahu itu biasanya yang bergerak di bidang pemberdayaan. Lalu gimana dengan waktu penggambaran dari PRA sendiri? Artinya PRA ini bisa dilakukan
di satu waktu. Jika tidak memungkinkan dilakukan di waktu yang lain-lain juga. Artinya ada beberapa orang yang mungkin melakukan di 1-2 hari, ada yang bisa melakukan di seminggu, ada yang bisa melakukan di waktu sebulan. Seperti itu tergantung dari kajian yang harus mereka lakukan. Contoh, kita masuk ke poin yang pertama adalah peta desa. Pemetaan desa ini sendiri adalah kita harus menggambar peta ini bersama dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat yang mengetahui spesifikasi dari letak-letak fasilitas umum, kemudian letak-letak dari rumah-rumah tokoh, kemudian tempat wisata misalkan ada, atau kolam, kemudian lahan ataupun sebagainya. Jadi kita bisa menggambar dengan lebih spesifik. Dan sebaiknya untuk peta sendiri, jika mungkin kan ada waktu luang, silakan di verifikasi atau di cross check atau di validasi langsung dengan transek desa. Jadi memutari desa dan sambil di cross check, oh ini benar nggak di sini, ini benar nggak di sini. Karena mungkin kevalidasiannya cukup rendah jika memang hanya kita gambar di satu waktu seperti itu. Kemudian masuk ke kalender musim. Kenapa kalender musim ini penting buat kita ketahui? Karena musim ini dalam beberapa waktu tertentu mengalami perkembangan. Artinya perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan sehingga ini perlu digambar. Artinya kita bisa melihat dari gambaran kalender musim ini dari waktu ke waktu frekuensi perubahannya setiap jangka waktu berapa tahun misalkan dan sebagainya. Di sini pun kita bisa update terus untuk musim-musimnya. Di kalender musim sendiri ada yang tercantum mulai dari musim hujan, musim kemarau, musim pertanian, musim peternakan, musim tanam, musim panen, musim haji dan sebagainya. Itu sebaiknya bisa dimasukkan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita memulai program, maka kita bisa tahu, misalkan kita memulai program bersama masyarakat, program pertanian. Jadi kita bisa melihat dari kalender musim itu, oh ternyata padi kita akan dipanen di bulan Juli misalnya. Atau misalkan ternak kita akan kita jual di bulan Juli yang bertepatan dengan musim haji misalkan. Jadi kita bisa tahu dari penggemukan kambing yang akan kita lakukan, kita bisa memulai dari bulan apa seperti itu, sehingga bisa bertepatan dengan musim panen. Ini juga berlaku untuk misalkan nelayan. Ada waktu-waktu di mana ombak akan tinggi sehingga nelayan akan sulit melakukan penangkapan ikan. Nah, di sini kita coba cari solusinya. Mungkin di sini bisa ada musim tanam satu tumbuhan atau satu tanaman yang pas, sehingga mereka bisa beralih profesi sementara menjadi petani atau peternak seperti itu. Atau mereka bisa mengolah hasil ikan dan mereka jual ketika mereka tidak bisa melaut seperti itu. Kemudian transek desa. Transek desa ini berhubungan langsung dengan profil desa tadi ataupun peta desa tadi, di mana selain kita memastikan lokasi-lokasi kebun, lokasi perumahan dan sebagainya, kita akan memastikan lahan
karakteristik lahan, kemudian potensi-potensi lahan, air, permasalahannya apa, dan kemudian keadaan-keadaan tanah seperti itu. Ini berlaku untuk pertanian ataupun peternakan. Kenapa seperti itu? Misalkan dengan kita melakukan transek desa, kita bisa ketahui bahwa di desa itu tidak ada rumput yang tumbuh. Nah, kita perlu ketahui kenapa. Apakah tanahnya tidak mendukung untuk rumput itu tumbuh, sehingga jika kita akan berternak sapi ataupun domba atau kambing di sana, itu akan cukup kesulitan seperti itu. Oke. Gambar ayah tuh. Gambar ayah. Awas, hati-hati. Oke, yang selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn sendiri itu nama lainnya adalah bagan hubungan kelembagaan. Jadi di sini kita akan lihat di lingkup desa atau kelurahan ini sebetulnya lembaga-lembaga apa saja yang sudah masuk. Apakah PLN sudah masuk, apakah lembaga bank konvensional sudah masuk, apakah lembaga bank syariah sudah masuk, apakah kemudian ada Karang Tarunanya, apakah ada remaja masjidnya, apakah ada dasa wismanya, apakah ada PKK-nya, apakah misalkan ada, ternyata PLN belum masuk di desa ini. Berarti di situ kita bisa dapat informasi mengenai misalkan program-program yang sudah dilakukan di desa ini oleh lembaga-lembaga tertentu seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian perubahan dan kecenderungan. Di sini kita akan coba menyusuri. Jangan. Udah, kakak sana lagi. Bentar ya, ayah lagi jelasin ya. Bagian perubahan dan kecenderungan ini kita bisa melihat mata pencarian dari mayoritas penduduk ataupun minoritas penduduk seperti itu. Misalkan mayoritas penduduknya ternyata di sana banyak yang beternak sapi ataupun kambing. Minoritasnya adalah misalkan petani seperti itu. Di sini kita biasa lihat ketika dimulai dari desa itu berdiri atau kelurahan itu berdiri secara berkala, bisa kita lihat melalui frekuensi 5 tahun sekali ataupun misalkan 3 tahun sekali, tergantung. Jika desa itu masih baru berdiri, maka kita bisa lihat frekuensi misalkan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Jika desa itu sudah lama berdiri, kita bisa lompati 5 tahun sekali ataupun 10 tahun sekali. Jadi kita bisa lihat tren apa yang sebetulnya membuat masyarakat ini berubah mata pencariannya. Nah, ada hal-hal yang kita ketahui di mana ada musim di mana masyarakat akan latah. Artinya misalkan di satu waktu harga sapi melonjak, maka semua masyarakat akan menjual kambingnya dan memelihara sapi. Ataupun misalkan di satu waktu pernah ada kejadian harga karet mahal, maka masyarakat menebang semua pohon buah mereka, mengganti semua lahan sawah mereka menjadi pohon karet. Nah, ini sebetulnya membahayakan bagi stabilitas perekonomian suatu desa tentunya. Tentu tidak berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian negara ataupun provinsi tersebut. Tapi untuk skala desa ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena ketika seperti tadi contohnya, ketika harga karet
turun, maka desa itu biasanya akan turun statusnya, bisa menjadi ke desa prasejahtera ataupun desa miskin, karena masyarakatnya sudah terlanjur menanam pohon karet, sudah terlanjur bertarung atau berusaha keras atau berjuang di karet, tapi ternyata setelah 4 tahun 5 tahun panen ternyata harga karet ambruk seperti itu. Ini perlu juga dipelajari oleh desa-desa. Kenapa? Karena mereka bisa melihat ini masyarakat mereka ini trennya apa nih, jadi bisa dipantau. Misalkan dengan adanya bagian perubahan kecenderungan ini, pihak desa bisa mengetahui, wah ternyata masyarakat saya sudah beralih ke karet semua karena karet saat ini sedang tinggi, sehingga saya perlu pantau, oh yang boleh bertanam karet cukup sekian saja masyarakatnya, yang lainnya silahkan bertanam yang lain, buah ataupun kopi ataupun beternak dan sebagainya, sehingga stabilitas suatu desa bisa terjaga. Artinya ketika harga karet turun, di sana bisa menunjang yang lain. Jadi ataupun ketika harga karet turun, pihak desa hanya menunjang satu kelompok petani karet saja, tidak harus menunjang hampir mungkin semua kelompok taninya mereka, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke diagram alur. Diagram alur ini kita coba pelajari sebetulnya di satu desa itu rantai pasarnya sampai kemana sih sebetulnya. Kemudian sudah sejauh mana mereka berkembang di aspek pemasaran. Kenapa ini penting? Karena rata-rata yang kita pelajari adalah masyarakat ini ketika melihat satu hal itu bagus, mereka akan semuanya langsung ke sana tanpa mempertimbangkan aspek baik buruknya. Itu misalkan saat sekarang ini orang-orang berbondong-bondong untuk membuat hand sanitizer, berbondong-bondong untuk membuat masker, bahkan ada yang beralih profesi langsung ke sana. Sebetulnya ini cukup membahayakan bagi stabilitas kita. Bagaimana nanti kalau misalkan tiba-tiba petani padi berubah menjadi pembuat hand sanitizer semua, karena kebutuhan di Indonesia sekarang sedang besar hand sanitizer, maka kita akan paceklik beras seperti itu. Di beberapa daerah mungkin harga beras akan melonjak mahal. Bagaimana saat nanti musim Ramadan semua berbondong-bondong berjualan kue ataupun berjualan bukaan, maka penjual masker bagaimana? Nah, itu sebetulnya diagram alur ini penting, baik perangkat kelurahan, perangkat desa ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan untuk memantau juga sebetulnya seberapa jauh pola pemasaran dari binaan mereka, seperti itu. Ini juga berpengaruh untuk program yang akan mereka lakukan ke depannya akan seperti apa. Jadi misalkan ternyata masyarakat masih memasarkan di skala lokal, artinya kita bisa lakukan pemasaran skala nasional, tentunya dengan mengurus perizinan-perizinan seperti mungkin kalau makanan itu PRT dan label halal, atau untuk produk-produk kesehatan itu mungkin ada BPOM dan sebagainya. Analisis mata pencarian. Nah, di sini sebetulnya diagram yang bagus untuk satu desa adalah diagram yang tidak ada
potongan kue yang terlalu besar, terlalu dominan di satu aspek mata pencarian. Misalkan yang bagus itu misalkan ada petani padi, petani buah, kemudian petani sayur, ada peternaknya, kemudian misalkan ada bidan, ada dokter, misalkan ada yang bergerak di bidang pemasaran, yang bergerak di bidang perikanan. Jadi desa itu bisa paling tidak minimal masyarakat desa itu bisa memenuhi kebutuhan dari desa itu sendiri minimal. Karena di beberapa tempat kita pelajari, ini pelajaran saya saja yang baru berkunjung di beberapa desa kecil, itu terkadang mereka menjual hasilnya ke tengkulak. Tapi misalkan mereka petani sayur, mereka menjual hasil mereka ke tengkulak, terus kemudian tengkulak itu dari desa lain, kemudian tengkulak itu mengumpulkan sayur dari desa itu dan tentunya dari desa-desa lain, kemudian dia misalkan taruh di anak buahnya yang jualan sayur keliling. Yang jual sayur keliling ini kemudian kembali ke desa itu, kemudian warga yang bukan berprofesi sebagai petani sayur, dia akan membeli dari pedagang sayur keliling yang notabene-nya disuruh oleh tengkulak itu. Sehingga ini sebetulnya bagus. Jadi ada orang yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling, kemudian tapi alangkah baiknya jika ada di dalam satu desa itu sendiri yang berprofesi sebagai pedagang sayur. Jadi dia ngambil sayur dari tetangga-tetangganya di desa itu, kemudian dia membuka usaha pedagang sayur keliling ataupun dia berdagang di satu tempat untuk sayur, sehingga harga sayur yang dibeli oleh masyarakat lain yang bukan petani sayur itu tidak terlalu mahal atau tidak terlalu tinggi. Analisis penggunaan waktu. Nah, kita lanjut ke analisis penggunaan waktu ini. Sebetulnya kita bisa lihat waktu-waktu yang sebetulnya bisa bisa produktif, waktu-waktu yang tidak produktif. Jadi bisa kita lihat misalkan satu desa ini miskin atau prasejahtera karena masyarakatnya semuanya nelayan, misalkan nelayan. Mungkin mereka nelayan dari sore berangkat, kemudian pulang pagi. Sehabis itu apa yang dilakukan mereka dari pagi sampai sore? Nah, itu perlu kita ketahui juga. Misalkan ternyata pagi mereka tidur karena mereka mengambil ikan di malam hari. Siangnya itu sebetulnya mereka bisa produktifkan dengan mungkin mengajar anak mengaji kah, atau belajar mengaji, atau mungkin mengolah hasil tangkapan mereka. Nah, itu yang sebetulnya bisa menambah penghasilan mereka seperti itu. Karena itu penting untuk di desa-desa yang masih tergolong prasejahtera atau miskin, untuk meningkatkan penghasilan mereka, penghasilan masyarakat mereka. Misalkan dengan itu kita bisa membuat koperasi nelayan. Jadi kita mungkin
untuk cari 1-2 orang yang tidak berprofesi sebagai nelayan. Kita latih mereka pembukuan dan sebagainya, lalu kita bentuk koperasi itu. Kita bentuk juga ibu-ibu nelayannya untuk membuat olahan, kemudian kita perbantu urus perizinannya PRT dan label halal. Kemudian ada dari bagian koperasi yang menjualkan, seperti itu. Dan biasanya di desa-desa ini aspek pemasaran itu cukup sulit karena mereka jarak satu desa ke desa lain biasanya sangat jauh sekali. Bisa ada yang hitungan menit, ada yang bahkan bisa hitungan jam. Maksudnya ke pusat perdagangan di kabupaten tersebut. Ini kenapa kita butuh analisa penggunaan waktu, karena jangan sampai ketika kita misalkan mengajak kelompok ibu-ibu pengolah ikan untuk mengolah ikan, tapi ternyata diajaknya di waktu malam hari ketika ikannya sudah cukup lama gitu diambil dari pagi hari. Jadi artinya mungkin tentunya ketika nelayan yang baru pulang dari melaut, sebagian akan nelayan yang beranggotakan di dalam koperasi, misalkan mereka akan sebagian menyetorkan hasil ikannya atau dibeli hasil ikannya ke koperasi pada pagi hari, dan kemudian mungkin ibu-ibu nelayannya pada pagi itu akan mengurusin suaminya, makan, misalkan suaminya akan misalkan sholat, makan, mandi, bercengkrama, kemudian istirahat. Nah, ketika suaminya istirahat, maka istrinya sudah bisa mengolah hasil laut yang mereka dapatkan, seperti itu. Nah, ini kenapa kita perlu analisa penggunaan waktu. Kemudian biasanya untuk pengerjaan PRA sendiri, kalau dalam satu hari itu, kalau saya pribadi minimal membutuhkan waktu 3 jam efektifnya, karena kita akan banyak diskusi mendalam bersama masyarakat, dan ini tentunya yang menjadi kendala di beberapa tempat, karena mungkin di masyarakat urban atau perkotaan itu sudah terbiasa dengan pola diskusi ya, atau FGD seperti itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa? Gitu. Diskusi 3 jam seperti itu. Pusing mereka, merokok keluar ataupun makan keluar, tapi tidak balik lagi ke ruang diskusi. Ataupun misalkan diskusi selama 5 jam, mereka pusing, akhirnya tidak mau melanjutkan diskusi, dan ya kita mendapatkan hasil yang tentunya seadanya ya, tergantung dari teman-teman yang melakukan asesmen ya. Kalau teman-teman yang melakukan asesmen sudah terbiasa dengan tata cara asesmen yang mereka biasa lakukan, itu akan banyak hasil yang bisa mereka dapat seperti itu, atau data-data yang mereka bisa dapat dari satu tempat sendiri. Oke, terima kasih dari penjelasan PRA ini, kita cukupin dulu. Sampai jumpa di segmen Faruk Tubruk berikutnya. Assalamualaikum.